Salam kompak kreatif planter, mineral planner dan farmer Indonesia. Saya Nur Simatupang, masih di pembelajaran menciptakan SDM unggul planter muda Indonesia terdepan. Indonesia sebagai negara agraris diberikan berkat dari Yang Maha Kuasa, luas lahan, iklim yang mendukung, dan SDM yang cukup banyak. Dalam pembentukan SDM unggul tersebut diperlukan pendidikan hard skill, soft skill, dan faktor-faktor pendukung, khususnya pembinaan mentalitas yang tangguh. Apa dan bagaimana proses pembelajarannya? Yuk kita lihat di video-video pembelajaran kami. Siapa kita? Planter Indonesia. Semangat konsisten. Konsisten. Luar biasa, transparan. Apa kabar? Luar biasa, planter harus tahu ada pemerintah bijaksana. Sikap gerakan. Indonesia. Satu jaya. Ya. Sebelah saya ini adalah planning pasar pikul. Di sebelah kiri saya sebenarnya pasar mati, tapi kita bersihkan seolah-olah seperti pasar pikul. Dan di sebelah kanan saya yang sedang bekerja itu adalah pasar mati. Ketiga titik ini harus ditanam pada saat kacangan. Jadi pasar pikul, pasar mati, di depannya lagi pasar pikul, depannya pasar mati, itu ditanam. Begitu juga di sisi sebelah kanan saya. Kita sekarang mengkalibrasi bagaimana dengan jarak 8 meter. Siswa JTA saya, MT saya, membuat larikan sebelum dilakukan penanaman. Yuk kita lihat. Baik, kedalaman daripada larikan itu kita estimasikan 3 cm ya. Nah, kita mulai pelubangan. Yang umum orang melakukan pelubangan seperti ini, 3 cm ya. Tetapi saya merekomendasi ke tim saya tidak seperti itu. Dibalas dari sisi sebelah sini. Kedalamannya tetap 3 cm diharapkan, tetapi dia berbentuk siku seperti ini ya. Silakan dilanjutkan ke sana sepanjang 8 meter. Tujuan pelubangan dengan sistem ngebalas, tentu saja harapan kita posisi tanah akan lebih gembur untuk memudahkan pertumbuhan PJCM-nya. Ya, tanahnya tidak dibuang terlalu jauh, tetap di sekitar situ. Ya, ya. Nah, biasanya setelah sekian meter dibalas ngelubangnya. Ya. Jangan terlalu dalam, cukup 3 cm. Ya, sekaligus menggemburkan tanahnya. Ya, dilanjut lagi. Samsi ke sana depan. Ini adalah model pertama. Ya, 3 baris ya. Diambil dari tengah, ya. Sedalam 3 cm ya. Kemudian lebarnya sikunya sekitar 10 ya. Kedalaman sekitar 3 ya. Nah, kita mulai menanam yang namanya PJCM dengan stok seperti ini ya. Paruh
Untuk komposisi penanaman kacangan PJCM bisa dijelaskan? Baik Coach, untuk PJCM sendiri kita pakai komposisinya 43. Jadi 4 kilo itu untuk PJ-nya, CM-nya itu 3 kilo. Nah, bagaimana dengan pemupukan RP? Untuk pemupukan RP kita pakai 4 kilo PJ, berarti 4 kilo pupuk RP, dan 3 kilo CM, jadi 3 kilo RP. Jadi 7 kilo kacangan dan 7 kilo RP itu diaduk merata, Benar. ya, ke dalam satu wadah, baru kita bawa ke lapangan. Yuk kita mulai penanamannya. Baik, setelah kita gabung, aku kita tabur ya. Dari sini, dari pinggir, dari sini. Ini sistem pertama yang 3 barisan. Silakan. Jarak antar ini lanjut adalah 1 meter seperti yang saya sampaikan tadi, sekitar 1 meteran, ya. Baris pertama, baris kedua, begitu juga baris kedua dan baris ketiga itu 1 meter, ya. Silakan. Ya, kita tabur baris ketiga. Ya, silakan paruh. Setelah ditabur, langkah berikutnya adalah menutupinya dengan tanah, ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, kenapa ketika kita membuat larikan, kita harus mengambil 2 sisi atau menggemburkan tanah. Kalau ini kelihatan agak sulit, harus dibongkar. Sementara kalau ini mungkin kita cukup menggunakan dengan kaki, ya. Dipastikan dia tertutup semua, ya, dengan baik, ya. Ya, silakan semua ditutupin. Tadi telah kita lakukan TPA 3 baris, ini juga tetap 3 baris, tetapi sistem ini 1 baris, selang 1 meter dia baris kedua, selang 30 cm baris kedua dan baris ketiga. Baris pertama dengan baris kedua 1 meter, baris kedua dan baris ketiga 30 cm. Yuk silakan ditabur. Masuk tahap ketiga, model C, barisan pertama, larikan pertama dengan larikan kedua jaraknya 30 cm. Jadi 2 barisan, ya. Barisan ketiga dan keempat jaraknya adalah 30 cm. Yuk kita tanam. Silakan.